Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mister berharap kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 6. Anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran 6. Perhatikan gambar di samping keluarga Nina yang bahagia. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Keluarga Nina saling menghargai pendapat. Ayah dan ibu mendengar pendapat Nina dan Adi. Nina dan Adi juga mau mendengar pendapat ayah dan ibunya. Mereka tidak memaksakan kehendak. Oleh karena itu, kerukunan di rumah Nina selalu terjaga. Anak-anakku, perhatikan percakapan di bawah ini. Keluarga Nina berkumpul di ruang keluarga. Mereka membicarakan rencana untuk akhir pekan. Ayah berkata, hari Sabtu nanti, ibu dan ayah akan mengajak kalian menonton film di bioskop. Jawab Adi, asik. Adi mau menonton film tentang robot ya. Nina menjawab, Nina tidak suka film robot ya. Nina ingin nonton film tentang pahlawan. Ibu menjawab, bagaimana ini ya? Nina dan Adi berbeda pendapat. Ayah berkata, mari kita mengambil jalan tengah dengan melakukan pemungutan suara. Jawab ibu, ibu juga ingin melihat film tentang pahlawan. Bagaimana dengan ayah? Ayah menjawab, ayah juga. Bagaimana, Di? Jawab Adi, baiklah, karena semua memilih film tentang pahlawan, Adi setuju. Jawab ibu, wah, Adi memang pintar. Adi mau menerima pendapat orang lain dengan besar hati. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Percakapan itu berisi tentang rencana keluarga Nina memilih film apa yang akan ditonton di bioskop nanti. Kemudian, kapan rencana itu dilaksanakan? Rencana itu dilaksanakan saat akhir pekan, yaitu hari Sabtu. Siapa yang mengusulkan menonton film tentang robot dan pahlawan? Tentu yang mengusulkan adalah Adi dan Nina. Lalu film apa yang diinginkan oleh Adi? Adi menginginkan film robot. Film apa yang diinginkan oleh Nina? Nina menginginkan film tentang pahlawan. Termasuk ibu dan ayah juga. Mengapa keputusan tujuan menonton dapat diambil dengan baik? Karena Adi tidak memaksakan kehendaknya untuk menonton film robot. Di sini terjadi perbedaan pendapat atau diskusi yang pada akhirnya ayah mengambil jalan tengah atau solusi dengan cara melakukan pemungutan suara agar Nina dan Adi tidak bertengkar. Menurut pendapatmu, kejadian dalam keluarga Nina menerapkan Pancasila sila keberapa?
Nah, dalam percakapan tadi ada musyawarah, ada diskusi di dalamnya. Berarti keluarga Nina telah menerapkan Pancasila sila keempat. Lalu, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk memutuskan tujuan menonton secara adil? Lah, di sini ayah mengambil jalan tengah dengan melakukan pemungutan suara. Suara yang terbanyak yang menjadi keputusan. Berarti ayah sudah membuat keputusan secara adil. Kemudian, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Lah, kalau dari sikap adilnya ayah, berarti ayah telah mengamalkan sila kelima Pancasila. Beda dengan musyawarah. Kalau musyawarah masuk penerapan sila keempat Pancasila. Tapi sikap adilnya ayah telah mengamalkan sila kelima. Membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Jadi kalau kita membahas suatu masalah, misal menentukan tempat wisata, menentukan tempat untuk makan bersama keluarga, atau merencanakan kerja bakti di rumah, kita bagi-bagi tugas, kita saling berpendapat, kita mengusulkan sesuatu, itu namanya musyawarah. Dalam diskusi itu, ayah, ibu, Nina, dan adik sedang bermusyawarah film apa yang akan ditonton. Adik memilih film robot, sedangkan Nina, ayah, dan ibu memilih film tentang pahlawan. Jadi, dalam musyawarah kita boleh berbeda pendapat atau usul. Jangan perbedaan pendapat kita menjadikan kita menjadi bertengkar, tapi harus kita cari jalan keluarnya atau solusi dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyi silanya? Sila keempat berlambang kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah: 1. Menghormati pendapat orang lain. Seperti misalnya ayah berpendapat, kakak berpendapat minta ke pegunungan atau ke pantai berbeda dengan kita. Kemudian contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain, seperti tadi percakapan Nina. Dalam menentukan pilihan film apa yang akan ditonton. Kemudian ketiga, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi tujuan musyawarah adalah supaya suaranya mencapai mufakat sehingga menjadi sebuah keputusan. Yang keempat, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Misalnya ayah mencuci mobil, ibu memasak di dapur, Nina membantu ibu memasak di dapur, dan adik berencana membantu menyiram tanaman di halaman rumah.
Sekarang contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah adil dalam membuat keputusan. Kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan untuk bermain. Lah ini anak-anakku, biasanya kalian lupa antara waktu belajar dan waktu bermain. Pengennya main terus sehingga lupa untuk belajar. Oke, jadi tidak mengamalkan sila kelima yang tidak bisa mengatur waktu. Berikutnya adalah adil dalam membagi makanan kepada adik ataupun kakak kita. Dan yang terakhir adalah hemat dalam menggunakan uang. Anak-anakku, dalam percakapan keluarga Nina terdapat kalimat yang memuat ungkapan. Masih ingat apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti baru atau makna baru. Contoh pada percakapan, ayah berkata, "Mari kita mengambil jalan tengah dengan melakukan pemungutan suara." Jalan tengah bukan artinya jalan yang ada di tengah, tapi jalan tengah artinya solusi. Kemudian ibu berkata, "Adi mau menerima pendapat orang lain dengan besar hati." Nah, kata besar hati bukan hatinya itu besar, tapi besar hati artinya gembira, ikhlas, senang. Anak-anakku, keluarga Nina pergi menonton film di bioskop. Mereka pergi naik mobil. Ayah memarkir mobil di tempat parkir bioskop. Coba perhatikan, tiket parkir ayah di samping. Tiket parkir ayah bernomor 447. Angka 4 dan 7 dibaca 447. Bilangan 447 dapat digambarkan menggunakan kubus satuan seperti berikut. Di sini ada kelompok ratusan yang berisi masing-masing satu kelompok berisi 100, dan ini ada 4. Lalu ditambah puluhan. Di puluhan ini ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 10 kubus dan jumlahnya ada 7 kelompok, jadi 70. Dan yang terakhir ada 7 kubus. Jadi banyaknya kubus ada 447. Angka 447 dibaca 447. Anak-anakku, pembelajaran 6 sudah berakhir. Kita tutup dengan evaluasi. Ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan soal-soal di buku tematik halaman 29 dan kerjakan soal-soal di buku pulpena halaman 17 dan 18. Selamat mengerjakan.